Laptop di samping saya ini sekarang lagi turun harga. Di awal pertama kali rilis itu harganya 18 jutaan. Dan sekarang itu berubah menjadi 15 jutaan aja. Dan kalau kalian beruntung, di marketplace itu ada yang jual 13 jutaan loh guys. Di harga 13 jutaan ini kalian sudah mendapatkan yang pertama prosesornya Intel Core Ultra 7155H. Kemudian tersertifikasi Intel Evo. Terus layarnya OLED. Backlit RGB. Kemudian apa lagi? Desainnya, materialnya metal yang memiliki sertifikasi military grade. Nggak menarik? Menarik dong. Ya, kita akan membahas Asus VivoBook S14 OLED 2024. Yo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Isokute. Gimana kabar kalian? Ya, untuk kalian yang dari dulu ngincer laptop yang ada di samping saya ini, yaitu Asus VivoBook S14 OLED yang menggunakan Intel Core Ultra 7155H, mungkin saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kalian beli. Harganya udah turun drastis, bisa sampai 5 jutaan loh turun harganya. Jadi ya emang kita di sini bahasnya telat, tapi gak apa-apa lah. Di sini kita akan membahas ya poin-poin penting yang perlu kalian perhatikan kalau mau beli laptop ini. Yang pertama kita bahas di sini adalah bagian desainnya dulu, bagian luarannya dulu sebelum kita masuk ke dalam. Oke, jadi dari segi desain ini menurut saya luar biasa karena desainnya ini udah berbeda dari seri sebelumnya, Asus VivoBook S14 sebelumnya. Ini desainnya beda, terus kemudian kelihatan lebih premium lagi, dan materialnya itu metal guys. Dan ya tentunya tersertifikasi military grade. Untuk beratnya sendiri di sini 1,3 kg, tebalnya 1,39 cm. Yang menurut saya ini adalah sebuah laptop tipis ringan yang ya tidak memberatkan kalian ketika laptop ini dibawa kemana-mana. Ya ciri khas laptop thin and light lah. Nah selanjutnya kita ke poin berikutnya yaitu I/O port, bagian colok-mencolok dan konektivitas. Nah di bagian sini ini menurut saya ya ini udah biasa standar. Yang menjadi highlight di sini adalah adanya USB Type-C yang support dengan Thunderbolt 4 guys. Dan itu bukan cuma satu aja, tapi dua. Jadi kalian bebas menggunakan USB Type-C ini sebagai display port kayak atau sebagai eksternal GPU dan lain sebagainya. Nah untuk konektivitasnya sendiri, laptop yang satu ini sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Jadi menurut saya ini sudah sangat cukup banget untuk laptop atau untuk kebutuhan sekarang. I/O port lengkap, kemudian untuk konektivitasnya juga yang terbaru. Nah selanjutnya itu masih di bagian luarannya yang bisa kita lihat secara langsung, yaitu di bagian touchpad dan juga keyboard. Kita bahas touchpadnya dulu karena keyboardnya ini memiliki nilai plus di hati saya. Jadi di bagian touchpadnya ini cukup luas, bahkan terbilang ini touchpad yang luas untuk sebuah laptop tipis dan ringan. Nah yang paling menarik ada di bagian keyboardnya, karena di bagian keyboardnya ini berbeda banget dengan seri S14 yang sebelumnya ya. Di sini yang paling menjadi highlight dari keyboard di Asus VivoBook S14 yang 2024 ini ada di bagian backlit keyboardnya. Karena backlit keyboardnya di sini dia sudah menggunakan RGB yang mereka kasih nama Dynamic Lighting. Ya meskipun RGB-nya cuma single zone RGB, tapi menurut saya ini ya menjadi nilai plus lah. Karena kebanyakan laptop tipis ringan kan backlit keyboardnya itu cuma berwarna putih, sedangkan ini kalian bisa menyesuaikan dengan selera kalian. Dan kalau untuk dipakai ngetik ya ini nyaman banget karena memiliki travel design 1,7 mm yang ya wis pokoknya empuk dan enak lagi kalau dipakai untuk ngetik ya. Dan juga dilengkapi dengan tombol Copilot ya sebagai akses untuk Microsoft Copilot-nya dengan mudah. Nah, kemudian lanjut ke bagian atas keyboard dan juga touchpadnya. Ini poin yang berikutnya yang perlu kalian perhatikan, yaitu ini nilai plus lagi nih, yaitu di bagian display. Nah, di bagian display ini bisa dibilang laptop ini membawakan display yang mainstream untuk laptop premiumnya dari Asus. Ya, andalannya Asus untuk laptop premium yaitu OLED dengan resolusi WUSGA atau 1920x1200 yang memiliki rasio 16:10. Nah ini adalah layar-layar yang sebenarnya itu sudah banyak dibawakan oleh laptop-laptop premium dari Asus yang lainnya. Cuman ya itu tadi, ini OLED. Jadi untuk color gamutnya udah 100% DCI P3, kemudian brightness-nya juga di sini bisa mencapai 600 nit. Ya menurut saya untuk displaynya ini udah cukup. Cuman lebih baik
kalau misalkan Asus itu ngasih layarnya ini dengan resolusi yang lebih tinggi, 2,8K kek, atau lebih tinggi lagi kek. Nah, itu menjadi nilai plus lagi dari laptop yang satu ini. Tapi dengan layar yang WUSGA ini, resolusinya menurut saya aja udah cukup lah untuk kebutuhan sekarang, apalagi untuk kebutuhan kalian nonton film atau kalian untuk ngedit video yang beresolusi Full HD udah sangat cukup. Nah, di bagian atas layarnya ini ada sebuah webcam yang ya ini karena laptopnya sudah menganut paham-paham AI, jadi webcamnya ini juga sudah support dengan Microsoft Studio Effect ya, dimana ya kalian bisa menikmati efek-efek AI yang disediakan oleh Microsoft untuk sebuah webcam kayak background blur, kemudian auto framing, terus kemudian eye contact. Dan yang menjadi nilai plus dari webcamnya ini, oh ya, resolusinya 1080p 30 fps ya, tapi yang menjadi nilai plusnya itu adalah webcamnya ini sudah support dengan Windows Hello. Jadi kalian mau misalkan buka laptop ini dengan wajah kalian atau flash unlock, itu sudah bisa juga. Selanjutnya teman-teman, kita masuk nih ke bagian spesifikasinya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada di bagian prosesor. Nah, di bagian prosesor ini, ya, seperti yang saya sebutkan di awal, laptop ini dia menggunakan Intel Core Ultra 7 155H. Untuk sekarang, Intel Core Ultra 7 155H ini adalah sebuah prosesor istilahnya paling tinggi untuk laptop tipis dan ringan ya. Ini adalah pilihan yang paling masuk akal kalau kalian misalkan butuh laptop yang membawakan fitur AI di sebuah prosesornya. Nah, Intel Core Ultra 7 155H ini sendiri dia memiliki total 16 core yang dimana dibagi menjadi 6 performance core dan 8 efisiensi core dan 2 low power efisiensi core dengan 22 thread. Jadi, ini wakeh core guys. 16 core loh dalam sebuah prosesor. Dan ya tentunya si Intel Core Ultra 7 155H ini karena dia sudah masuk keluarga Intel Meteor Lake atau Intel Series 1, nah, dia sudah menggunakan integrated graphic Intel Arc Graphics. Nah, ini menarik karena kalau kalian pengen cari dari golongannya prosesor Intel yang masih bisa dipakai untuk grafis, ya Intel Arc Graphics ini pilihan yang sangat bois gitu. Kemudian prosesornya ini dibantu oleh sebuah RAM sebesar 16GB LPDDR5X yang berarti tidak bisa di-upgrade. Nah, ini jadi satu pertimbangan, tapi menurut saya 16GB udah cukup, apalagi dengan frekuensinya 7467 MHz yang berarti ini RAM-nya kenceng banget. Itu udah sangat cukup. Dan storage-nya, ya ini storage-nya menarik, 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Waduh, lengkap ya guys ya. Dan gimana untuk performanya? Jadi, ini yang menarik nih. Jadi di Asus VivoBook S14 ini, di semua laptop Asus itu sebenarnya sudah ada yang namanya fan profile. Kalian bisa akses melalui tombol shortcut Fn+F ya, dan atau melalui My Asus, aplikasi My Asus. Nah, di situ biasanya untuk tipe-tipe lama itu ada 3 mode. Ada mode whisper, ada mode standar, dan juga mode performance. Nah, yang satu ini di sini ditambahi 1 mode lagi untuk fan profile-nya, yaitu mode full speed. Nah, ini menarik, penasaran saya dengan performanya ya. Akhirnya saya uji aja. Nah, ini kalian bisa lihat perbandingan antara mode standar, mode performance, dan mode full speed ketika digunakan untuk benchmark di software sintetis. Kalian bisa lihat di sini memang ada perbedaan di setiap modenya, dan ketika kita looping untuk Cinebench R23 selama 10 menit di mode standar dan juga mode full speed, ini kelihatan ada perbedaan memang untuk skornya. Tapi kalau kalian perhatikan lagi untuk mode full speed, nggak tahu kenapa di 10 menit looping ini itu mengalami kenaikan. Biasanya kalau looping Cinebench R23 itu akan mengalami penurunan. Nah, di sini malah naik skornya. Ya, meskipun nggak jauh-jauh lah untuk skor poin yang dihasilkan. Tapi ini naik gitu kan ya. Nah, ini menurut saya unik. Nah, gitu. Jadi kalau kalian butuh performa yang memang bener-bener kenceng dari laptop yang satu ini, ya pakainya yang mode full speed aja. Kalau kalian
di luar pengen hemat daya, ya udah pakai yang mode standar. Nah, kenapa saya sebut seperti itu? Nah, kalian bisa lihat juga untuk efektif clocknya ketika mode standar ataupun mode full speed, dan CPU package powernya. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan untuk mode standar itu dibatasi di angka 57 watt aja. Nah, sedangkan di mode full speed itu bisa mencapai 64 watt untuk yang tertinggi. Average-nya ada di angka 49 watt. Dengan kata lain, ya mode standar itu akan lebih hemat baterai tuh dibandingkan dengan mode full power. Tapi ada yang perlu diperhatikan nih. Dari mode full speed, ya meskipun dia itu punya performa yang paling kenceng di laptop yang satu ini, nah ternyata suhunya ini yang perlu diperhatikan. Jadi di mode full speed suhu rata-ratanya itu ada di angka 93 derajat Celcius guys. Di awal pertama looping itu bisa sampai 95 derajat. Nah, sedangkan di mode standar itu di awal-awal 92 derajat, sedangkan untuk average-nya itu di angka 87 derajatan. Jadi di bagian suhu ini kayaknya adalah poin yang perlu diperhatikan di laptop yang satu ini ya. Meskipun di sini dia menggunakan dual fan dengan embel-embel yang Asus berikan, namanya adalah Asus iCool Thermal Technology ya, dengan suhu yang seperti itu, wah ini juga jadi poin yang perlu kalian perhatikan nih. Karena kalau kalian makainya itu full speed atau kalian itu pemakaian berat di laptop ini, ya saran saya sih kalian harus menyediakan fan tambahan. Nah, itu dari segi CPU-nya. Gimana dengan GPU-nya? Intel Arc Graphics. Nah, kita tes di sini ya 3D Mark seperti biasa. Kalian bisa lihat hasilnya berikut ini untuk 3D Mark di Time Spy, Fast Track, dan juga Night Raid. Itu kan skor-skor semuanya adalah skor software sintetis. Gimana kalau misalkan kita langsung dicoba di real world test, real apps test ya. Oke. Jadi di sini itu kita menggunakan software Adobe Premiere untuk content creation-nya dan juga Blender. Project yang digunakan sama, yaitu 1 menit 21 detik untuk durasi projectnya, dengan model video yaitu video vertikal, yang dimana dia menggunakan basic cutting dan coloring. Pokoknya ini sama lah dengan tes-tes sebelumnya. Dan ketika render Full HD menggunakan software only itu memerlukan waktu 4 menit 59 detik. Sedangkan untuk render 4K itu membutuhkan waktu 10 menit 6 detik. Itu untuk software only. Sedangkan ketika kita menggunakan hardware encoding, dimana ini menggunakan Intel Arc Graphics-nya, render Full HD itu cuma butuh waktu 1 menit 5 detik. Sedangkan untuk render 4K itu 4 menit 30 detik. Jadi di sini kelihatan banget untuk performa si Intel Arc Graphics luar biasa kalau dipakai untuk content creation. Nah, kemudian di Blender kalian bisa lihat hasilnya berikut ini. Nah, sekarang kalau main game gimana? Nah, ini pertanyaan menarik. Si laptop kecil tipis ringan ini kalau dipakai main game gimana? Wah, ya bisa dong. Karena ini sudah menggunakan Intel Arc Graphics dengan prosesor yang kencang juga ya. Intel Core Ultra 7155H ini. Nah, kalau dipakai untuk main F1 di resolusi Full HD atau 1080p dengan ini F1 2022 ya, dengan preset ultra low, itu kalian akan mendapatkan average FPS di 99 FPS. Ini luar biasa. Karena hampir mencapai 100 ya untuk average FPS-nya di preset ultra low. Saya penasaran, nggak usah kita rubah lah presetnya, langsung kita uji coba Cyberpunk 2077 di laptop ini gimana. Ya, Cyberpunk 2077 di laptop ini dengan preset low, average FPS-nya itu mencapai 46 FPS. Bisa dimainkan? Iya, jelas bisa dong di laptop ini. Tapi saran saya ya, karena melihat tadi suhunya itu yang suhunya membahayakan. Kalau misalkan kita pakai, bukan membahayakan sih, memprihatinkan. Tapi saran saya, karena tadi suhunya itu memprihatinkan ketika kita load full di laptop yang satu ini, ya untuk main game-game berat seperti Cyberpunk 2077 jangan lama-lama lah, kasihan laptopnya ya.
Kalau misalkan mau pengen main game yang berat, ya wes sediain sebuah fan cooler yang memang benar-benar bagus untuk membantu pendinginan laptop yang satu ini. Atau kalian main di ruangan ber-AC, mungkin bisa lebih dingin untuk suhunya. Dan ada satu lagi yang menjadi nilai plus nih dari laptop ini, kalau kalian memang pengen beli laptop ini, yaitu ada di bagian baterai, karena dia sudah menggunakan bersertifikat Intel Evo ya, yang dimana Intel Evo yang terbaru itu mewajibkan semua laptopnya yang menggunakan label Intel Evo ini itu minimum baterai yang bisa digunakan atau daya tahan baterainya itu minimumnya 9,5 jam. Nah, ini laptop itu klaim dari Asus menyebutkan bahwasanya baterainya ini bisa bertahan sampai 16 jam pemakaian. Waduh, luar biasa. Saya nggak bisa nguji karena keterbatasan waktu. Tapi dari yang saya lihat review-review lain, memang baterai dari laptop ini itu ciamik guys. Jadi ya ini dari segi baterai udah mantap, kemudian chargernya udah pakai USB Type-C dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan yaitu tadi lah. Yang pertama ada di bagian suhunya, yang kedua ada di bagian ini bukan perlu diperhatikan sih sebenarnya. Ini mungkin kalau ditambah akan lebih bagus, yaitu di bagian display resolusinya ya. Terus apa lagi? Ya kayaknya itu aja ya yang perlu diperhatikan dari laptop ini. Untuk sisanya ciamik. Layarnya OLED, Intel Core Ultra 7 155H dengan Intel Arc grafiknya yang membuat performanya luar biasa. Kemudian keyboardnya itu sudah RGB, yang dimana yang lainnya masih putih. Nah, ini RGB dengan tingkat kecerahan yang kalian bisa atur warnanya sesuai kemauan kalian. Kemudian apalagi materialnya sudah metal yang memiliki sertifikat military grade. Jadi ini adalah sebuah laptop yang kalau kalian itu sekarang pengen beli laptop tipis ringan, itu bisa jadi pilihan. Karena harganya yang dari awal 18 juta sekarang udah turun menjadi 15 jutaan. Bahkan kalau kalian beruntung ya tadi 13 jutaan udah dapat laptop yang kece parah ini. Langsung aja guys, nggak usah lama-lama. Kalau kalian mau beli, linknya ada di deskripsi kalau ingin beli ya. Dan ya, itu tadi adalah pembahasan mengenai Asus VivoBook S14 OLED. Kalau ada kekurangan silahkan ditambah-tambah di bawah. Dan untuk kalian yang udah beli laptop ini, mungkin ada satu hal atau dua hal yang perlu diperhatikan yang belum saya sampaikan di video ini, silahkan juga tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini sampai detik ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Fat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.